Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penetapan nomor urut paslon Bupati Banggai diwarnai kericuhan. Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur dimulai 25 September 2024 dan berlangsung selama 60 hari. Penyidik Kejati Sulteng menetapkan 2 tersangka kasus korupsi alat laboratorium Untap. Tahapan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai diwarnai kericuhan Senin malam. 2 kelompok pendukung calon Bupati terlibat adu mulut dan nyaris adu jotos. Belum diketahui pasti penyebab kericuhan itu, namun diduga pemicunya karena saling ejek sesama pendukung setelah usai pengundian nomor urut. Insiden terjadi setelah pencabutan nomor oleh ketiga pasangan calon dalam kontestasi Pilkada Banggai 2024. 2 kelompok pendukung terlibat adu mulut hingga terjadi aksi lempar kursi. Situasi pun memanas hingga sejumlah petugas kepolisian turun tangan mengamankan kedua kubu yang terlibat kericuhan. Kapolres Banggai, Ajun Komisaris Besar Polisi, Putu Habinangkari mengatakan pihak kepolisian sudah menangani kasus kericuhan tersebut dan situasi keamanan sudah kembali normal. Sampai saat ini komposisi pengamanan sudah sesuai dengan yang direncanakan lebih awal, karena dengan adanya pengamanan kemudian kesadaran masyarakat sehingga kejadian semalam tidak berpotensi lebih sehingga tidak menimbulkan kericuhan. Karena kalau kericuhan berarti perbuatan pidana yang meledak yang dilakukan oleh suatu kelompok. Nah, jadi dengan adanya pihak keamanan, kemudian kesadaran dari masing-masing simpatisan paslon sudah sangat baik sehingga tidak melebar. Penetapan nomor urut paslon yang sempat terganggu akhirnya lancar kembali. Dari hasil pengundian nomor urut, pasangan calon Amiruddin Furkanuddin Masulili mendapatkan nomor urut 1 dan Erwin Yatim Happy Manopo mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan pasangan calon Sulianti Murad Samsul Bahrimang mendapatkan nomor urut 3. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai. 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu mengikuti rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Senin malam. Ketiga pasangan calon tersebut masing-masing Hidayat Andi Nur Lama Karate, Hadianto Rashid Imelda Liliana Muhyiddin, dan paslon Muhammad J. Wartabone Rizal. Mereka tiba di kantor KPU Palu sejak pukul 8 malam bersama tim pendukungnya. Dalam pengundian dan penetapan nomor urut, paslon Hidayat Nur Lama Karate mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan nomor urut 2 didapatkan oleh paslon Hadianto Rashid Imelda Liliana Muhyiddin. Untuk nomor urut 3 diperoleh paslon Muhammad J. Wartabone Rizal. Kemudian tata pelaksanaannya pun sesuai dengan SOP yang ditentukan. Kemudian kami sendiri juga merasa bahagia dan senang malam ini karena nyaris apa yang kami rencanakan, berlebihan mungkin dibilang sempurna ya, tapi cukup memberi pelayanan kepada semua yang hadir. Dan teman-teman juga sudah berusaha maksimal dalam, alhamdulillah kelihatan teman-teman senyum semuanya dan bahagia. Itu satu. Pilihan kedua, karena ini adalah tahapan di mana pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon, kegiatan yang istimewa menurut kami, karena di sini momentum di mana orang menunggu pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 siapa saja. Dan kami juga sudah keluarkan SK tadi berdasarkan penetapan dan teman-teman bisa dapat. Prosesi pengundian dan penetapan nomor urut paslon wali kota Palu tersebut diikuti para partai pengusung. Pasangan Hidayat dan Andi Nur Lama Karate dengan tagline handal,
mendapat dukungan dari Partai Gerindra, PAN, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat. Sementara itu, paslon Hadianto Rashid dan Imelda Liliana Muhyiddin diusung oleh 8 partai, antara lain Hanura, Golkar, PKB, Perindo, P3, PBB, Buruh, dan Garuda. Kemudian, paslon Muhammad J. Wartabone dan Rizal diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Usai pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut, dilanjutkan penandatanganan deklarasi kampanye damai oleh ketiga pasangan calon kepala daerah. Suasana di luar halaman kantor KPU Kota Palu dipenuhi massa pendukung para pasangan calon. Zalika Salsabila melaporkan dari Palu. Setelah melalui proses penetapan dan pengundian nomor urut, para pasangan calon kepala daerah mulai menjalani masa kampanye sesuai tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Mulai 25 September 2024, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah menjalani kampanye selama 60 hari hingga 23 November 2024 mendatang. Para pasangan calon dihimbau menaati seluruh aturan serta rambu-rambu kampanye yang telah ditentukan. Salah satu yang menjadi fokus perhatian pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yakni terkait netralitas ASN. Berkaca pada tahapan pemilu sebelumnya, beberapa kasus yang ditemukan berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Nasrun, menghimbau kepada pasangan calon serta masyarakat umum agar menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang masa kampanye. Hal itu bertujuan agar tahapan Pilkada serentak 2024 di Sulteng berjalan sesuai tagline Riang Gembira. Melakukan kampanye itu dengan tertib, aman, tidak melakukan hujatan, tidak menyampaikan ujaran kebencian kepada kelompok-kelompok tertentu dan tidak menggunakan isu sara dalam rangka kampanye. Dan yang terpenting lagi, yang ketiga adalah tidak menggunakan money politik dalam mencari atau melakukan kampanye nanti di masyarakat. Karena kalau kita melihat data pelanggaran memang akan masif itu terkait dengan soal netralitas ASN. Jadi kalau kita bicara penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, tentu kita bicara 4 pelanggaran. 1 pelanggaran administrasi, 2 pelanggaran pidana, 3 pelanggaran etik, dan 4 pelanggaran perundang-undangan lainnya. Nah, memang di bagian perundang-undangan lainnya ini banyak yang kita temukan. Misalnya ada keterlibatan kepala desa yang memfasilitasi pertemuan kepala desa melakukan dipena itu, tentu itu bisa juga nanti itu membuat para peserta atau para calon ini bisa terkena sanksi kalau kemudian itu bisa dibuktikan bahwa mereka adalah bagian yang memfasilitasi atau kemudian bagian yang mengikut sertakan. Seluruh masyarakat diajak bersama-sama mensukseskan tahapan pilkada hingga masa pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang. Keamanan menjadi perhatian serius, apalagi dalam pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024, Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan sebagai salah satu dari 5 provinsi dengan kategori rawan tinggi secara nasional. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.